Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha, hari ini kita akan tambahan soal atau pembahasan soal untuk PAT Al-Islam. Sebagaimana yang sudah Ustadzah sampaikan bahwa setelah PTS kemarin ya, kita sudah PTS, dilanjutkan dengan ujian praktek, setelah itu PAT, dan nanti ada ujian sekolah atau akhir sekolah. Untuk PAT untuk agama jadwalnya adalah Al-Islam besok ya. Hari ini kita tambahan bahasa Arab hari Rabu, kemuhamadiahan hari Kamis, dan materi yang diujikan adalah materi di BBD semester 2. Jadi semua materi di BBD semester 2. Adapun materi yang kita bahas tidak semuanya ya. Anak-anak nanti silahkan melihat pembahasan soal PTS kemarin di video di bawahnya ini ya. Di bawah ini ada di akunnya Ustadz, di YouTube-nya Ustadz. Di bawah ada tambahan PTS 2. Silahkan dibuka. Adapun yang hari ini akan kita bahas adalah soal-soal yang makanan yang halal dan thayyib serta dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Adapun tentang materi An-Nazihat An-Nabat, hukum bacaan mat, takhayul bid'ah khurafat, dan perilaku terpuji, silahkan kalian lihat di YouTube sebelumnya ya, tentang tambahan PTS 2 ya, karena soalnya mirip-mirip seperti itu. Langsung saja soal yang pertama. Halal berasal dari kata hil yang artinya terlepas dan terbebas. Adapun secara istilah yaitu secara istilah adalah sesuatu yang terbebas, terlepas, dibolehkan untuk diperlakukan, dibolehkan untuk dimakan, boleh untuk dilakukan ya. Nomor 2, makanan dan minuman yang halal yang dikonsumsi seseorang akan berpengaruh terhadap akhlaknya ya, sebagaimana sudah Ustaz jelaskan di Zoom. Biasanya orang yang makanan-makanan yang haram itu akhlaknya juga biasanya buruk juga ya. Nomor 3, halal berkaitan dengan syariat Islam, sedangkan thayyib berkaitan dengan jasmani atau kesehatan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan tentang perintah memakan makanan yang halal ya, tentang makanan yang halal. Lawan dari thayyib yaitu khobais ya, tidak thayyib atau buruk. Khobais itu artinya buruk, thayyib itu artinya baik. Roti, daging, sayur, tahu, tempe merupakan makanan yang halal secara zatnya ya, secara zatnya halal. Makanan yang halal tetapi sudah kadaluarsa sebaiknya tidak dikonsumsi karena khobais atau tidak thayyib, bahaya bagi kesehatan. Makanan yang thayyib yaitu yang tidak mengandung mudorot. Arti mudorot yaitu bahaya ya, jadi mengandung bahaya bagi kesehatan. Salah satu cara yang dibenarkan oleh Islam dalam mendapatkan makanan dan minuman yang halal yaitu memilih pekerjaan yang diperbolehkan, bekerja dengan jujur, tanggung jawab ya, berhutang juga boleh, kita boleh berhutang. Tapi yang tanpa diunsuri riba ya, meminta izin kepada pemiliknya. Aku minta rotinya, meminta izin terlebih dahulu. Nabi Muhammad berdakwah di Madinah selama 10 tahun yang dimulai sejak tanggal 12 Rabiul Awal. Hijrah secara bahasa artinya pindah ya. Hijrah secara bahasa itu artinya pindah. Di antara strategi dakwah Nabi Muhammad adalah menguatkan persaudaraan dengan mempersaudarakan Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad adalah Masjid Quba ya. Untuk membangun kekuatan dakwah Nabi Muhammad, mempersaudarakan Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik ya, ini tentang agar dakwanya semakin kuat. Jadi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Sasaran dakwah Nabi Muhammad di Madinah yaitu kaum Muhajirin dan Ansor, Yahudi dan penduduk di luar Madinah. Materi dakwah di Madinah pada umumnya tentang masalah sosial kemasyarakatan ya, tentang sosial kemasyarakatan. Surah yang diturunkan di Madinah berjumlah 25 surah.
Perang yang terjadi pada tahun 2 Hijriah di daerah Badar adalah perang perang Badar ya, namanya di daerah Badar atau sumur Badar, namanya perang Badar. Dalam perang Uhud ya, setelah perang Badar ada perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan. Nah, itu adalah materi tentang dakwah Nabi Muhammad periode Madinah ya. Jadi tambahan kali ini yang Ustadz sampaikan hanya 2 tentang makanan halal dan thayyib dan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Adapun materi yang lainnya silakan kalian buka YouTube sebelumnya ya, yang tambahan PTS 2. Jadi materinya sama dengan PTS 2 ditambah yang ini. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kesulitan atau belum paham bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.